kali ini Alter Ego yang Yoi. benar-benar berada di dalam pressure yang benar-benar keras kalau menurut gua. Lumayan nih. Kenapa gue bilang keras? Berkali-kali ditumbangkan begitu saja dan malah Geek Fam yang berada di posisi yang baik banget dengan ya cukup stabil permainan dari seorang Geek Fam. Early reminder. Apa Jangan itu? sampai Alter Ego salah langkah di dekat purple buff. Karena Geek Fam dengan Kagura dan juga Khalid ini first blood rate-nya tinggi loh. Bisa merusuh ya. Dan kita langsung aja masuk ke pertandingan kedua game. Yang pertama antara Alter Ego berhadapan dengan Geek Fam. Dan juga untuk kali ini kita bakal saksikan di area mid lane langsung jadi pasang begitu saja dan Udil Buset. burunya hampir saja tersunat baru menit 1. Almost is never enough dan bahkan cukup mengagetkan pergerakan dari tim Geek Fam Revamp. Gile, baru aja Profesor KB kasih tahu hati-hati untuk melakukan masuk-masuknya. Langsung di detik ke-20 Udil udah harus sekaratul maut. Karena tadi niatnya dari Adam itu untuk clear minion di area mid. Iya. Dia biar nggak mau ada kerugian. Tapi ada Frieza di sana, digocek dengan Flea-nya. Ada satu buah panah asmara dan bahkan dari Leo Murphy kali ini mengganggu pergerakan dari Freeze yang sudah di level 2. Iya. Maka coba dipasangkan dari Ultra Wonder dan berhasil diamankan oleh Sally Boy, The Miracle Boy. Meanwhile, Sally Boy yang masih level 2, kita lihat Pai-nya langsung aja melakukan rotasi ke arah mid di sana, meninggalkan Khalid yang ada di bottom lane. Coba untuk kembali lagi. Granger dari seorang Baby Wu dan juga Sally Boy dengan Yisun Sin-nya harus segera mendapatkan buff yang mereka inginkan. Tapi di arah top lane, red buff atau range buff-nya bakal diganggu begitu saja. Dan dengan kekuatan Dexter dan juga stiker dari Cloud, memukul mundur Ahmad dan juga Renpi masih coba menempel begitu saja di arah top lane. Tidak ada yang diuntungkan untuk kali ini. Kedua belah pihak kehilangan seperempat health bar dari mereka masing-masing. Iya, dan kita lihat Leo Murphy dengan tasnya sudah confidence banget dengan tas. Mencoba untuk memberikan informasi kepada teman-temannya di mana letak Baby Wu berada. Letak Baby berada di arah top lane, udah rotasi yang cukup baik dan bahkan goldnya bakal tetap dikasih ke arah Renfi. Tapi lihat sonatanya hampir saja menumbangkan Ahmad. Masih mau lebih Baby Wu, Doyok wannabe hampir saja melakukan offset dari top lane. Once again, almost is never enough. Ahmad masih bisa selamat dan sementara itu di mid lane-nya Zun hati-hati sekali. Ada Leo Murphy dan Pai yang mencoba untuk melakukan ganking karena Zun sana masih bisa mukul mundur. Tapi lihat Mountain Shocker-nya dibuka begitu saja. Zun sakit mau dan bakal harus dipaksakan dengan satu buff flicker di arah bottom lane. Kerugian yang luar biasa dari tim Geek Fam karena di sini potensial sekali untuk tim Alter Ego berhasil mendapatkan satu buah turtle yang terhormat. Iya, belum ada kontes juga dari tim Geek Fam kali ini karena kita lihat persisi dari seorang Baby Wu yang kali ini udah mencoba untuk melakukan poke karena Pai di situ udah Veda strike keluar karena seorang Parsianya menghilangkan seorang Kagura di situ. Renpe juga harus hilang, ditambah lagi turtle didapatkan oleh Alter Ego. Dua player dari tim Geek Fam sudah harus kehilangan dan bahkan Udil membuktikan flame shoot gue bukan kaleng-kaleng karena Frieza adalah salah satu player yang bisa dibilang top global flame shot. Di sini Udil bakal memasakkan di arah mid lane dan ada satu buat damage wave dragon yang cukup baik ke arah bunuh seorang Zeus dan bahkan Zeus masih berhasil survive dengan keajannya lumayan sedikit ngilu tapi ternyata masih bertahan di seperempat arah terakhir. Sally Boy dari Miracle Boy tertangkap oleh seorang Adam dengan stiker Geek Fam-nya. Sally Boy, what are you doing right now? Iya, Veda strike dikeluarkan oleh seorang Udil juga untuk memukul mundur seorang Firza di sana supaya tidak masuk ke arah mid lane yang sementara itu di Ahmad kali ini dan Renfi saling berhadapan. Belum ada yang bisa ditumbangkan. Mountain Shocker dikeluarkan oleh seorang Sally Boy untuk melihat pergerakan dan Baby Wu harus mulai dari tangan Ahmad. Zeus yang mencoba untuk melakukan backup terlambat sepersekian detik. Oke, tapi kali ini Ahmad melakukan satu poin yang bagus. Pertukarannya cukup adil, sama-sama dari side lane, sama-sama dari gold lane-nya yang dapetin poin kill untuk seorang jungler. Bahkan Geek Fam sendiri masih ketinggalan 2 poin kill dan Leo Murphy. Tas Murphy is back. Benar loh. Kita pakai lagu tuh harusnya kalau tas-tasnya Nanti itu ya. nanti ya. Oke. Tapi Baby masih coba untuk farming terlebih dahulu. Bisa dibilang dari tim Geek Fam terlalu strong dari seorang Adam. Benar-benar masuk ke arah jungle dan Sally Boy di Miracle Boy. Udil masih farming terlebih dahulu. Clear minion di arah mid lane. Meanwhile, buat kalian semua jangan lupa. Untuk tanggal 27 Maret nanti bakal ada hadiah MPL Indonesia dan login setiap hari untuk menangkan skin permanen. Asik buat kalian yang nyari skin langsung aja login. Dan sementara itu kalau kita lihat Adamnya udah mulai diharus oleh Pai dan juga Sally Boy. Quicksand kata bakal lihat pasti berhasil tumbang begitu saja. Pertukaran 2 untuk 1 kah? Shoot ke arah belakang. Langsung ada Riven Jasmine. Dan ternyata 2 poin dihilangkan dalam bottom lane. Kerugian yang luar biasa. Adam ditukar 2 player dari tim Alter Ego. Bahkan Sally Boy juga harus tumbang di tangan tim Geek Fam. Dan sementara itu Leo Murphy mencoba untuk mengejar Fierce di sana. Coba untuk Wave Dragon ditendang ke belakang kali ini
super combo dari mereka berdua. Gak kali peduli ini. apapun yang terjadi, kali ini Ahmad berhasil mengamankan dengan satu by secure. Zons bakal coba cover Purple Buff ini memiliki tim dari Geek Fam. Udah gak ada The Way of Dragon, langsung vulnerable ke arah belakang. Zons bakal coba dipotong kembali, tapi Pai is coming. Pai menuju ke arah belakang dari tim Geek Fam. Kali ini sama-sama mau mempertahankan Purple Buff dari kedua belah tim. Yang seharusnya ini milik dari Geek Fam. Iya, Federasi keluar ke arah Zeus. Kali ini Zeus yang harus tewas di tangan Udil. Marudil, kita lihat Adamnya mencoba untuk kabur ketika ada Ahmad dan juga ada Pai di sana. Tapi Pai yang nggak mungkin bisa selamat. Oh Tiga my god, berhadapan satu. Bebil dapetin satu buah Purple Buff dan bahkan satu poin kill dari seorang Pai. Meanwhile, Zonsar ditukar di arah midlane saling pada Michael Boy. Ditempel begitu saja dengan seorang Renvi. Udah mencoba untuk meng-cover, tapi nggak ada Feder SC. Latar serba Puribe. Dua mereka yang Pai dengan flicker dan Lemurvi ternyata gak berhasil mendapatkan satu poin atas Renvi yang bukan Ipin. Iya, dikejar terus dan Federasi dikeluarkan oleh seorang Udil di sana mencoba untuk menghilangkan dengan tembakan flame my shot-nya. god, Ahmad mengamuk di arah bottom lane. Sang Maman Abdurrahman di arah bottom lane berhasil mengamankan seorang baby dan flame shot dari Freeze. Sedikit bergetar, apakah Frieza sedikit bergetar ketika Udil berhasil mengamankan 2 poin dari flame shot, Profesor? Iya, seperti yang kita tahu bahwa Freeze ini adalah salah satu top global flame shot juga yang sangat-sangat identik. Tapi Udil kali ini malah ngebalikin. Dia yang mainin flame shotnya, dia yang dapetin 2 poin killnya. Dan kali ini kalau misalkan melihat Pai dari tadi bener-bener ngeganggu banget dari segi lane. The Wild Dragon berhasil mendapatkan satu Dan poin yes. dari seorang Renvi, tapi ternyata Dua Pai kali yang berhasil bahkan. mendapatkan poin di sana. Sally Boy, Mountain Shocker dikeluarkan begitu saja. Biar Vision terlihat cukup jelas. Ahmad tertangkap dan Demon Judgment men-shutdown seorang Ahmad di arah bottom lane. Iya, tadi Ahmad sedikit opsi. Sementara itu ada Udil dengan Feather Ice Strike yang memporak-porandakan formasi yang dilakukan oleh Geek Fam. Kali ini Firza harus mundur ke belakang. Tinggal setengah. Kali ini dengan Baby juga mencoba untuk melakukan objektif ke arah bottom lane. Oke, Geek Fam sepertinya benar-benar ada satu cinta yang terbalas oleh seorang Udil. Kenapa? Dari tadi Geek Fam gak ada yang bisa menggapai, gak ada yang bisa mendekati seorang Udil. Terlalu eksklusif dari seorang Udil di arah belakang. Meanwhile, Sally Boy dan Miracle Boy berada di arah top lane dan Sally Boy kali ini bermain dengan cukup pasif kalau menurut gue pribadi. Iya sih. Berbeda sekali dengan dia yang sebelum-sebelumnya. Lebih main aman gak sih dia nih jatuhnya? Enggak, Iya. dia juga manfaatin Pai sih. Dia dari tadi dijemput sama Pai terus pas dapetin kill. Iya, Pai-nya juga memang efektif banget. Kali ini Leo Murphy harus berhati-hati. Di sana ada Adam mencoba untuk melakukan kill karena Leo Murphy masih bisa selamat. Pai melakukan backup yang Ada sangat Feder baik. Ezreal dan ternyata sayang sekali masih saja Regis Sandstrom ke arah belakang. Mantan Shaker dikeluarkan. Bahkan Frieza yang sedikit terketir dan seorang Adam masih survive. Satu way sedikit gak berhasil menemukan Leo Murphy, tapi ternyata percobaan itu membuat tim Alter Ego harus reset kembali, Gil. Mau nggak mau harus reset. Kalau kita lihat dari item gamenya Profesor KB, silahkan Ya, dibahas. cukup menarik ternyata aku melihat sekali Ahmad kali ini udah mengamankan Hunter Strike terlebih dahulu. Dia mau movement speed, dia mau kabur, dia juga mau engage. Jadi kalau misalkan kita melihat Ahmad kayaknya bakal lebih sering ke arah backline, melakukan backstep atau bahkan ngeflank ke arah seorang Bebiu biar Bebiunya lebih mudah untuk di take down dan damage dari Geek Fam bakal berkurang. Tapi ternyata di sini ada seorang Adam. Udah ada satu Regis Sandstrom dibalikan dan final blow. Berhasil berubah satu poin tambahan. Zeus mencoba menarik siapapun, tapi ternyata See? Knife benar Knife langsung menemukan Zeus di arah bottom lane. Satu kali tusukan ke burung membuat Zeus tersungkur di sana. Benar banget, dan kita lihat Sally Boy-nya sudah melakukan objektif ke arah Turtle yang ketiga kali ini tanpa adanya kontes, karena kita lihat posisi dari Baby cukup jauh. Hanya ada Fierce yang dekat sekali dengan posisi Turtle, tapi tidak akan mungkin untuk dikontes. Vader Estrek lagi-lagi dan Freeze malah melempar payung ke belakang untuk menggocek pergerakan dari Udil. Monster Checker juga sudah di pop up, udah melihat vision dari tim Geek Fam. Bahkan Renvi di belakang sana, bakal coba ditendang. Enggak, masih ada satu lagi. Zos, Demon Judgment yang berhasil berhasil pada break dan combo Chombro atas hingga overturnnya. Lagi-lagi flame shot yang miss dari seorang Frieza. Bahkan Sun mengcover seorang Baby. Pai versus everybody. Ada seorang Ahmad yang mengcover dan sepertinya pertukaran atas seorang Sally Boy dan Leo Murphy diserang dengan Sun. Pertukaran tidak cukup adil, masih mau lebih. Ada beda Estek menjemput seorang Ahmad dan baik banget. Well play from Udil. Iya, Ahmad juga baik sekali permainannya. Walaupun terlihat sedikit terlambat tadi, kalau kita lihat Ahmad udah mulai, dia harus ada seorang Adam. Baby juga udah memiliki damage yang cukup berasa sampai ke ulu hati. Tapi kita lihat Pai-nya terus berhadapan dengan Renvi. Adanya Udil kali ini bisa memporak-porandakan dan merontokkan Renvi. Tapi Renvi masih bisa mundur. Meanwhile, di belakang sana ada Adam standby di arah rumput. Adam, dia ngebuka vision dengan cukup jelas untuk para pemain dari tim Geek Fam. Tapi di arah mid lane-nya, sama-sama kedua belah pihak mempertahankan turret yang bisa dibilang Geek Fam sakaratul maut. Feather Ice Satu Strike-nya Feather Strike, sakit. hampir setengah darah. Bisa dibilang itu 40% darah dari Freeze sudah dihilangkan dengan satu buah
Federation Iya. dan di arah bottom lane dari Bebiu dengan Dead Sonatanya mengusir mundur para pemain dari tim Alter Ego. Sedikit ketakutan Bebiu, tergetar hatinya, tergetuk begitu saja. Fight Tortoise setelah dikeluarkan dan para pemain dari tim Geek Fam sepertinya harus reset kembali. Lihat Jelly Boy-nya berada di atas untuk melakukan cutting minion dan baru ikut join war sebentar lagi karena positioning dia yang udah mencoba untuk melihat pergerakan dari lawan-lawan yang udah target ya ke arah Zul di sana. Oke, The Way of Dragon belum dikeluarkan. Ada beda strike lagi, Wombo ke bola, ada Regis Sestro memukul mundur seorang Udil. Oh. Tapi ada seorang diri, ditukar dengan adanya satu buah fight. Dan Ahmad, tiba-tiba Cinta datang kepadaku dan Ying yang overturn, tershutdown. Ahmad Mauzi berada di arah rumput, gak bisa pulang, maunya digoyang. Maunya digoyang dan Jelly Boy beserta dengan Leo Murphy ada juga Udil Sonata. Dan Sonata dikeluarkan oleh Baby Boy. Baby mencoba untuk melihatkan seorang Leo Murphy, tapi Leo Murphy masih bisa mundur ke belakang. Federasi keluarga untuk arah Renvi dan Firza di sana. Udah sekarat semuanya, tapi mereka juga masih bisa pulang. Di flame shot. Di flame shot dan bahkan Frizanya yang kena Profesor. Iya, dan ini kalau misalkan melihat dari tadi tim fight-nya berkali-kali jual beli serangan dari kedua belah tim. Saling lempar-lempar skill, saling culik-menculik. Dua ditukar dua, bahkan Baby udah punya Blade of Despair, Sally Boy udah punya Demon Hunter Sword. Kedua belah tim dari masing-masing jungler ini emang udah ready to fight. Tapi permasalahannya emang dari tadi yang terjadi adalah penculikan-penculikan kecil saja. Oke, yang The Way of Dragon dilakukan oleh terkini bakal Fight. dikeluarkan begitu saja. Renvi bakal menjadi pilihan dan masih bisa kabur. Dan kali ini ada final flow, masih mau lebih. Ahmad Mauzi memilih untuk mundur, dijemput Leo Murphy dan juga Pai. Oh my god, ternyata komunikasinya cukup baik. Lihat kan tadi, Leo Murphy sama Pai langsung nutup Ahmad ketika dia nggak berhasil final blow ke arah belakang. Iya bener. Apik banget dilakukan oleh Atrik. Bahkan Geek Fam pun juga bermain sangat rapi juga. Mereka nggak mau terburu-buru walaupun ada Mountain Shocker dikeluarkan oleh seorang Jelly Boy di sana. Melihat pergerakan dari lawan-lawannya untuk melihat Vision dan Leo Murphy. Udah melawan Dragon di sana. Langsung ke arah burungnya tertendang. Langsung dari suara ke arah belakang. Ke arah pertukaran. Ada Ahmad, final blow. Frieza menjadi pilihan. Digocek begitu saja. Debut. Ada satu buah Debut. kansan. Keluar dari Regis Sestro ke arah belakang. Ahmad terkena execute. Ternyata tidak. Masih menyelamatkan 1 poin tambahan. Sally Boy dan Miracle Boy masih mau lebih. Renvi, where are you going? Brother Prima digunakan. Tapi ternyata dari Geek Fam gak berhasil mengumbangkan seorang Renvi dan juga Bebu. Ini kerugian cukup besar bagi Geek Fam karena 3 player dari mereka harus tumbang. Dan kalau kita lihat Alter Ego belum mau mencoba untuk melakukan poke ke arah Lord. Lihat Ahmad di sana jauh sekali. Federasi dikeluarkan oleh seorang Udel untuk menembakkan Renvi. Tapi Renvi masih terlalu kuat untuk ditumbangkan. Respect banget sih sama seorang Udil. Damage-nya sampai Renvi pun gak kuat nahan damage dari Udil. Lihat, dia udah ada Clock of Destiny, Light of Sunshine, Necklace of Durance, Profesor. Iya, ini adalah 3 item yang sangat wajib dimiliki oleh seorang Varsha. Tapi kali ini setup tim fight, lihat di Lordnya. Iya. Rapi banget. 4-4 di sana, Renvi mencoba masuk gak bisa. Dan ada Sonata Bebu. dikeluarkan begitu saja. The Wave Trigger seorang Sus termakan berkali-kali. Yang niatnya Sus bakal memakan dari seorang Leo Murphy dan bahkan kali ini Renvi seorang diri masih mencoba menggocek dan satu panah asmara mengenai seorang Renvi terkena di jantungnya. Double kill diamankan di arah jungle. Langsung aja debut. Kali ini mencoba untuk melakukan poke ke arah Leo Murphy di sana. Tapi Leo Murphy masih cukup pede dengan tas-tasnya. Nggak mau membiarkan tim dari Geek Fam memberikan damage ke arah timnya. Oke, Ahmad, final blow, terlalu offside, dijemput oleh Opai. Opai main untuk mundur terlebih dahulu dan ternyata kali ini dengan komedi putar berhasil mendapatkan 1 buah inhibitor turret di arah top lane. Dan di arah bottom lane pun juga sudah hilang. Panah asmara dikeluarkan Sally Boy di Miracle Boy. Ternyata mereka pengen 3 lane secara bersamaan dan tentunya Lord kali ini sedikit sulit ditumbangkan oleh tim Geek Fam. Benar banget. Udah ada Mountain Shocker dikeluarkan untuk memberikan perlawanan kepada Zone tim Geek Fam. berhasil menarik seorang Udil Londo. Sally Boy ditangkap. Sally Boy still survive. 3 mereka cukup baik. Dan bahkan Opai harus tertumbangkan di sana. Kehilangan 3 player. Dan ini bencana. 3 player dari tim Geek Fam sudah harus hilang. Geek Fam revenge harus dipulangkan kali ini. Dan tentunya game 1 diamankan oleh Alter Ego. Dipulangkan kembali ke base-nya dan harus di-reset kembali di game yang kedua. 1-0 dimenangkan oleh Alter Ego dengan permainan yang cukup rapi dengan strategi yang ciamik. Walaupun Geek Fam juga bermain rapi, tapi mereka kehilangan momen ketika Lord bisa diambil oleh Alter Ego. Kedua-duanya bermain dengan sama metodenya. Metodenya harus main pick off. Tapi permasalahannya, karena kita tahu sendiri bahwa Chow itu yang lebih optimal untuk diving dan juga menculik. Lagi dengan Way of Dragon di tangan Leo Murphy, Chow ini menjadi Chow yang mematikan sekali. Dan Suns, lihat 2 kali dia terkena sepair dengan Way of Dragon. Itu langsung ditumbangkan dengan cepat dengan instan dan teman-teman dari Geek Fam belum mampu untuk mengkontes tim fight tersebut. Karena kenapa? Karena balik lagi,
itu mengkontes, mereka membutuhkan Divine Judgment. Ya. Mereka membutuhkan satu lockdown terhadap entah itu Jelly Boy, entah itu Udil, entah itu seorang Pai, Ahmad, atau bahkan Leo Murphy. Sehingga ketika sudah terculik satu, dieksekusi sama Freeze atau sama Adam, mereka jadi udah tinggal makan sisanya. 4 lawan 5 bukanlah angka yang bagus bagi teman-teman Alter Ego, karena mereka walaupun punya artileri dari Feather Airstrike, bukan berarti mereka bisa fight 4 lawan 5. Tapi sebenarnya dengan Feather Airstrike, mereka 5 lawan 5-nya lebih dipermudah. Iya. Karena mereka memiliki sisi area yang lebih komplit. Dari sisi kanan kiri mereka ada yang jaga, dari depan mereka juga ada yang jaga. Jadi Udil udah tinggal bebas di belakang untuk nge-spam. Makanya dari tadi Udil gampang banget ngejemputnya. Iya, benar banget. Gak ada yang bisa langsung ke belakang gitu loh. Zuns juga harus mengorbankan flickernya kalau mau mendapatkan seorang Udil. Iya. Tapi satu Mau sih nggak mau. yang gue lihat di sana. Satu apa dua? Satu apa dua? Ya, kenapa harus? Iya kan, cerita biar kayak orang pintar. Nah, tadi yang gue lihat adalah gimana para pemain dari tim Geek Fam sebenarnya terganggu dengan pergerakan dari Ahmad. Iya. Dia tuh sebenarnya Baru dari gua mau ngomong. sebenarnya Counter-Strike, mereka tuh pengen Counter-Strike-nya. raging stage from ke arah belakang. Dia sebenarnya pengen pakai Kaja dengan Divine Judgment ke arah Udil ataupun Sally Boy. Tapi jadinya dapat cover. Tapi mau nggak mau jatuhnya harus berubah jadi cover. Mau nggak mau. Lebih ke arah dipaksa. Iya. Kenapa gue bilang ke arah dipaksa? Karena berkali-kali Defense Judgment-nya itu digunakan untuk ngedefense di mana Baby yang Bahkan yang ditarik diselamatkan berkali-kali. Seperti Makanya Pai yang banyak banget ditumbangin dan ternyata Pai memang jadi bulan-bulanan masa di sini dengan 5 kali terpick off. Silakan Profesor. Ya, inilah dia item yang sudah dimiliki oleh kedua belah tim juga. Kita sempat melihat tadi sempat ada satu buah Dominance Ice yang sudah diamankan sama Pai, meminimalisir critical, attack speed juga tentunya dari Baby. Bahkan Baby juga bisa dibilang di sini cukup respect dengan damage yang cukup tinggi dari Ahmad dan juga Sally Boy. Dia langsung bikin ke arah satu buah brute force dan baru dia jadilah Blade of Despair. Hanya saja perbedaan dari magical damage yang sangat jelas, Freeze versus Udil. Battle of Support ini bisa aku bilang untuk game yang pertama Udil yang memenangkannya. Bahkan aku bisa bilang Alter Ego MVP-nya adalah Udil. Udil sih. Karena Udil. gak tahu kenapa ya, dari tadi artilerinya itu bener-bener buat nge-cover, buat ngejemput. Iya. Siapapun yang bakal lewat di bagian depan pasti bakal langsung di-cover sama Udil. Feather Airstrike berkali-kali. Dan hal inilah yang membuat mungkin Geek Farm harus stick sedikit aja terhadap Varsha dari seorang Udil. Karena gini, tadi Geek Farm melakukan ban terhadap Alice dan juga Lunox. Iya. Sementara Lunoxnya udah oke lah, tapi Varsha-nya lepas. Karena tadi aku juga sempat mention bahwa Varsha ini jangan sampai dilepaskan begitu saja tanpa adanya alasan. Ya. Oke, ada Khalid, tapi Khalidnya untuk cover, bukan untuk engage. Iya, benar. Jadi bakal sulit sekali untuk Adam mendeal damage, apalagi ke arah belakang yang Udil juga ngedeal damage-nya sampai 57.000. Dan ini adalah Rich Guy, ada Ahmad dengan 837 gold per minute. Ahmad ya. Tajir ya Ahmad ya. Dan satu lagi sih, Gold laner dia kan. The Carry juga dari Sally Boy yang akhirnya balik lagi. Yes. Tentunya di post game karena beberapa belakangan ini dia tidak berada di arah post game ya. Ya. Dengan posisi yang tidak cukup baik dan Sandbag memang andalan atau bisa dibilang ya Renvi selalu menunggani Sandbag berkali-kali. Ketika dia pakai Uranus, dia pasti muncul di Sandbag. Dia pasti muncul di Forget One. Pasti selalu berkali-kali kalau dia pakai Hari-hari dipukulin ya. Iya, hari-hari dipukulin. Hari-hari digebugin. Iya. Hari-hari konyop. Tapi mungkin banyak sekali yang bertanya-tanya kenapa sih gold laner ini kadang lebih kaya daripada Bi? junglernya. Siapa yang bertanya itu? Hah? Siapa yang bertanya itu? Diri saya yang satunya. Oke. Wih, Ah, keren juga. Siapa namanya? Steve siapa? Samuel Skripapa. Samuel Gede Papa. Kenapa itu, Be? Coba dijelaskan. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin mulai sadar bahwa sekarang itu memang minion dari gold lane itu lebih tinggi. Yes. Minion. Dan Oh, ya. juga 5 menit awal kalau misalkan jungler ini ngambil minion itu bakal lebih sedikit dapatnya. Udah 50%. lihat Ahmad yang Oh, menjadi Ahmad ternyata. MVP untuk kali ini by Samsung Galaxy S 87.000. Series dan kayak 10-2-3 Hunter Strike yang benar-benar works banget untuk seorang Ahmad. Ya, bahkan bisa dibilang ini jadi secondary item dia Ya, untuk benar. core itemnya. Seperti biasanya kita kalau melihat dari Benedetta, Warrior Force. Boots, abis Bloodlust, Brute Force. Brute Force ya. Atau enggak Queen Swings lah Ya. untuk sustainability. Tapi di sini Ahmad kenapa dia memilih Hunter Strike? Menurut aku, kenapa dia memilih Hunter Strike? Karena sekarang Hunter Strike ini adalah item yang terbilang sangat jarang untuk digunakan, Ya. tapi memiliki damage yang tinggi serta impact yang luar biasa besar juga. Dia kalau misalkan abis Phantom Slash juga kalau misalkan kena beberapa hit itu dia bisa lari. Ya. Untuk dari segi cooldown reduction juga dipotong. Ya. Bahkan jangan lupa bahwa ada sedikit penetrasi. Ya. Yang walaupun tidak terlalu banyak karena penetrasi yang paling banyaknya ada di Malefic Roll. Malefic Roll. Malefic Tapi impact dari Ahmadnya untuk mengincar ke belakang, untuk memberikan slashing damage yang tinggi, ini udah cukup. Karena kan untuk sekarang yang namanya Alecto Final Blow, walaupun cooldown reductionnya itu ditambahkan lama. lama, tapi dia dari segi damage-nya ditambahkan.
Jadi ketika kamu sebagai user Benedetta menggunakan item attack yang lebih banyak, jadi kamu timbul damage yang lebih tinggi juga. Iya, jadi ketika gitu. Gini dulu, gini. Coba. I like the final blow. Gitu. Ada seknya dulu gitu. Gini dulu ya. Iya. Harus ada Iya, ada bagian nusuknya dulu. dan tadi kalau nggak salah Frieza itu untung aja dia bisa pakai Fli kalau kalian sadar. Kalau dia nggak pakai Fli dia bakal mati di arah hilang itu. gitu. Dia bakal Hilang hilang gitu. dan Raib. Ahmadnya nih bisa gue bilang di sini dia gambling. Kenapa gue Iya. bilang gambling? Dia selalu masuk ke arah belakang, dia nggak peduli apapun yang terjadi. Dia nusuk ke arah Bebiu, tapi berkali-kali dia nggak dapetin Bebiu. Karena gini Iya. loh, dia sulit. Objektifnya nggak dapet, Dia tapi nusuk dia dapetin yang lain. Dia nusuk ke arah Bebiu itu bukan berarti dia mengincar ke arah Bebiunya, tapi Iya. dia ingin memberikan efek slow sepanjang jalan kenangan di bagian team fight-nya. Oke. Jadi kalau